Di balik gaya santainya memakai baju koko murah hasil belanja di Pasar Tanah Abang, Purbaya Yudi Sadewa justru menyimpan beban besar sebagai Menteri Keuangan di lebaran pertamanya. Sambil bercanda soal kebiasaan menawar, ia mengungkap realita pahit para pedagang yang masih terlilit utang sejak pandemi. Kini, langkah solusi pun mulai disiapkan. Akankah kebijakan baru ini benar-benar membantu mereka bangkit? Selamat Lebaran, Pak. Selamat Lebaran, Pak. Ini anak abang nih. Sobat, Pak. Oh lo. Berapa, Pak? Itu, Pak. Ini anak abang waktu itu. Berapa? Pakai lagi. Berapa itu? Berapa? Harganya berapa? Bayar pakai cash soalnya. Pak, makna Lebaran. 125 ini. Tangan pendek. Tawar, Pak. Dikit lah tawar dikit. Kayaknya ini 125 kayaknya. Berarti Menteri masih boleh nawar ya, Pak? Oh, kan kita ngirit. Kelihatan ya. Pak, makna Lebaran tahun ini mungkin, Pak. Bang. Untuk Bapak pribadi ya. Pada pertama jadi menteri Pak. Iya, Pak. Oh, berat. Udah bentar banyak menteri ya. Apa ya? Lebih berat daripada biasanya. Kalau malam santai aja masih mikir. Kadang-kadang kita tidur. Tapi lumayan lah. TikTok, Pak. Lebih senang. Malam lagi. Bonusnya banyak. Malam lebih ya, Pak. Iya. Sama anak saya dia itu saya main sama dia lah. Lagi saya lagi belajar, tapi lagi belajar baca-baca itu. Jalan sama paper sedikit, tapi dia ada itu ya saya ngomong sama dia. Lumayan tuh. Ada banyak keluaran-keluaran yang marketplace katanya dikuasai tanah semua ya. Saya lagi pikir di mana kembalikan marketplace-nya nggak hanya yang dikuasai Cina, kan Tokopedia dikuasai Cina. Toh semua sini juga. Boleh dibilang digitalisasi kalau seperti itu sepertinya memberikan pasar ke Cina lah. Ini Lebaran komiknya begini ya. Oh, Pak kemarin supaya kita mikirin lagi, saya lagi mikirin perusahaan domestik yang bisa dihidupkan lagi untuk jadi kompetisi dari event di pasar domestik ini, di marketplace-nya itu. Pas lebaran kemarin 2 kali cek pasar, kenapa hasilnya? Kalau saya lihat ini buatan domestik katanya ya, bagus nih bajunya. Yang beli juga banyak, ramai di Beringharjo juga sama, ramai yang beli. Cuman di sana aja ada keluhan, datang ke sana tuh ada korban COVID, sudah banyak COVID karena down sekali aktivitas bisnis. Dia terganggu sehingga utangnya harus direstrukturisasi, tapi bunganya masih besar. Dia bilang ya bulan itu bayarannya besar, jadi kapan minta bantuan. Kita lagi mikir bisa nggak PIP spekulasi utang mereka dengan bunga yang lebih panjang yang minimal yang rendah. Dan saya udah ngomong mereka sama PIP. Saya pikir nanti kalau udah siap saya akan sedikit lagi ketemu orang-orang itu. Daya beli masyarakat di sana seperti 2 kali cek pasar pada apa mau? Saya yang beli. Tapi yang lain kan ramai. Tapi kalau saya lihat kalau situasinya ramai seperti itu, dia daya beli masih cukup. Apalagi kita datang kan udah agak turun tuh dari 16 sampai berapa Barat. Soal daya beli WFA kan pemerintah akan menerapkan WFA ya Pak 1 hari Pak. Nah ini penghematan BBM-nya sekitar berapa sih? Sudah ada hitungannya belum Pak? Oh, ada hitungan kasar sekali, bukan saya ngitung. Saya hitung kalau kasar lah saya lupa saya, tapi 1/5-nya kira-kira 20%. Tapi pertimbangannya kenapa cuma 1 hari Pak? Oh, libur terus. Nanti nggak kerja. Kan kalau nah, WFH biar gimana tuh kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa dikerjakan dengan baik. SWFH. Karena kalau kita lihat tuh anda kan WFH pasti kabur tuh. Mana? Nanti entah dicari sama bosnya lari. Saya pikir kalau Jumat Sabtu Jumat kan ditambah Sabtu Minggu itu lumayan tuh. Terus di rumah dan mungkin turisme juga akan terdorong.
Pak, soal daya beli Pak, di Ramadan tahun ini bakal dongkrak pertumbuhan ekonomi nggak sih Pak? Ini berapa? Kalau angka-angka terakhir sih pertumbuhan ekonomi bisa 5,6 5,7 kalau perkiraan kasar ya. Itu udah lumayan bagus lah. Dengan gejolak global seperti sekarang. Yang jelas kan dampak global ke sini masih belum terasa karena diabsorb oleh pemerintah pada dasarnya. Jadi kita menjaga betul supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan normal dalam keadaan sebagainya. Semaksimal mungkin ke depan akan dijaga seperti itu. Pak, setelah Lebaran ini apa sih yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Pak? Sentimen apa yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi setelah bulan Ramadan itu? Let's say misalnya globalnya agak itu global masih walaupun itu masih demandnya masih kenceng kan. Mungkin akan melambat kalau naik terus. Cuman kan saya akan jaga domestic demand. Apa itu private sector, daya beli masyarakat, kalau dari mengisolasi dari harga minyak dunia saya akan jaga terus gitu. Harga BBM berada yang sekarang yang subsidi ya. Terus kita akan pastikan belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan tepat waktu yang dipotong. Kita pada saatnya kita akan tambah anggaran sih. Saya akan batasin anggaran yang baru jangan diajukan lagi gitu kira-kira. Menteri kan ngajuin terus anggaran berapa puluh triliun itu kita batasi, kita potong oleh yang lebih. Yang lain kita akan menyesuaikan, tapi nggak akan sampai mengganggu ekonomi. Terus kita pastikan juga lebih likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Terus saya monitor mungkin harian tempat kita. Efisiensi 10% jadi Pak. Efisiensi 10% kan kemarin Bapak bilang 10% bisa lah gitu Pak. Ya kita lagi itu. Dari pos mana? Oh, semua kementerian kan. Begini, tadinya kan tahu usulin mereka ngajuin 20%. Tapi kalau saya tawarin ke mereka bukan motong malah nambah terus. Ya, udah saya bilang saya potong nanti mereka sesuaikan. Persen nanti kita lagi coba diskusikan. Pak, kalau misalkan cicilan Kopdis Merah Putih kan itu pakai APBN, Pak. Nah, itu gimana Pak cara pemerintah jamin kalau pembangunan di desa tetap jalan gitu? Oh, ini jamin kan nggak bisa 100% jamin. Ya gini, itu kan sekitar 2/3 dari dana desa ditransfer ke situ kan. Kalau kita anggap sebelumnya Indonesia yang nggak efisien kan masih ada untungnya pasti. Di jelek-jelek Kopdes pasti ada sesuatu yang ada proses manusia di situ. Nanti ke depan juga kita memonitor seperti apa pelaksanaannya. Kalau 58,3 kan itu dipotong kan Pak dari dana desa. Dari sisi beban fiskal gitu, apalagi di tengah tekanan global sekarang itu jadi beban fiskal nggak sih Pak? Nggak bertambah kan Bapak aja. Artinya ada anggaran seperti itu. Yang bebannya kan disubsidi kan pasti. Anggaran itu kan sama. Tapi jangan lupa sisi income juga kita naik tuh, income batu bara, kan harga pernah naik tuh, minyak juga naik. Jadi kalau kita lihat sih di rapat kemarin kita diskusikan level $100 per barrel kita masih aman lah kayak gini. Tapi jangan dibilang gini, bilang aman-aman taunya defisit. Memang di anggarannya di sana defisit. Tahun 2 bulan pertama sekian. Memang kita percepat belanja pemerintah supaya dorongan di ekonomi lebih merata sepanjang tahun. Jadi itu bukan kelemahan tapi keunggulan dari yang kita kerjakan. Pak, Agrinas Pangan itu kan dia akhirnya ngutang kan Pak ke Himbara untuk Kopdis Merah Putih. Kenapa akhirnya nggak disalurkan PNM aja gitu Pak? PMN buat Agrinas Pangan. PMN Agrinas Pangan. Iya, soalnya kan dia harus ngutang yang baru. Nanti saya terekspos langsung kan, kalau itu tapi besar apa Agrinas Pangan yang Koperasi Merah Putih ya. Iya, Koperasi. Kalau dia jeblok habis-habisan, saya habis bisa nggak unlimited itu. Kalau sekarang cuma saya udah pasti cuma bayar 40 T setiap tahun. Nanti yang nanggung ada bapak, paknya sendiri. Kalau dia masih pinjam selalu lebih. Tapi kalau udah kelihatan 240 T, panjang 6 tahun saya cicil 40 T. Orang bilang mungkin efisien atau ini, tapi dibanding yang hilang kalau lihat Indonesia hampir sama. Malah saya bisa untung kalau emang tokonya hidup. Berarti cicilannya mulai dibayar tahun ini ya Pak? Kan Indonesia juga tahun ini udah anggaran kan, sama di guys.
Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Ini baju nih. Pak, foto Pak, foto Pak, foto Pak, foto sama wartawan Pak. Foto-foto.